Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Levita Rasid, NPM 0305241133. Saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat penulisan ilmiah yang baik dan benar. Nah, di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, judul artikel yang menarik. Yang kedua, hakikat latar belakang dan bagaimana latar belakang yang baik pada artikel ilmiah. Yang ketiga, apa itu kajian pustaka dan bagaimana cara menulis kajian pustaka pada artikel. Sekarang kita masuk yang pertama, judul artikel ilmiah yang menarik. Judul adalah gambaran singkat isi penelitian yang dibuat secara jelas, padat, dan spesifik. Ada juga ciri-ciri yang baik. Yang pertama, jelas dan tidak membingungkan, spesifik atau tidak terlalu umum, mengandung kata kunci penting, tidak terlalu panjang, dan menarik perhatian pembaca. Ada pula cara membuat judul. Yang pertama, tentukan topik utama. Tentukan variabel apa yang diteliti, lalu selanjutnya tentukan objek atau lokasi penelitian. Contohnya, kurang baik itu pengaruh media sosial, itu terlalu umum. Ada pula yang lebih baik judulnya. Yang pertama, pengaruh media sosial terhadap pengguna bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa. Kita masuk yang kedua, hakikat latar belakang dan cara menulisnya. Latar belakang adalah bagian yang menjelaskan alasan mengapa penelitian dilakukan. Di sini, penulis menunjukkan adanya masalah yang perlu diteliti. Ada pula fungsi latar belakang. Yang pertama, menjelaskan masalah utama, menunjukkan pentingnya penelitian, dan terakhir memberikan gambaran awal kepada pembaca. Ada pula ciri latar belakang yang baik. Yang pertama, disusun dari umum ke khusus, mengandung fakta atau data, menjelaskan masalah secara jelas, mengarah pada rumusan masalah. Nah, cara menulis latar belakang, kita mulai dari pembahasan umum, mempersempit ke masalah khusus, disertakan data atau fakta. Jelaskan dampak masalah, ditutup dengan tujuan penelitian. Ada pula contoh singkatnya. Media sosial berkembang pesat digunakan oleh berbagai kalangan, terutama mahasiswa. Pengguna bahasa di media sosial sering tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik. Hal ini mempengaruhi kemampuan berbahasa mahasiswa, sehingga perlu dilakukan penelitian terkait hal tersebut. Dan yang ketiga, kajian pustaka dan cara menulisnya. Kajian pustaka adalah bagian yang berisi teori, pendapat ahli, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Ada pula tujuan kajian pustaka. Yang pertama, memberikan landasan teori, menunjukkan bahwa penelitian memiliki dasar ilmiah, menghindari pengulangan penelitian yang sama. Selanjutnya, ciri kajian pustaka yang baik. Yang pertama, berdasarkan sumber kepercayaan seperti buku atau jurnal. Yang kedua, relevan dengan topik. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Dan yang keempat, menggunakan bahasa ilmiah. Selanjutnya, cara menulis kajian pustaka. Yang pertama, kumpulkan sumber yang relevan. Yang kedua, ambil teori atau pendapat yang penting. Yang ketiga, tulis dengan bahasa sendiri atau refrase. Yang terakhir, cantumkan sumber citasi. Yang terakhir lagi, disusun secara runtut sesuai topik. Contoh singkatnya, menurut ahli bahasa, pengguna bahasa yang baik harus sesuai dengan kaidah yang berlaku. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa media sosial dapat mempengaruhi gaya bahasa remaja dalam komunikasi sehari-hari. Nah, dari 3 poin bisa kita simpulkan, judul adalah berfungsi menarik perhatian dan menggambarkan isi penelitian. Latar belakang menjelaskan alasan dan masalah yang diteliti sehingga pembaca memahami pentingnya penelitian. Sementara itu, kajian pustaka memberikan dasar teori yang memperkuat penelitian agar lebih ilmiah dan dapat dipercaya. Dan jika ketiga bagian ini dibuat dengan baik. Nah, itu dia bagaimana cara untuk membuat penulisan artikel ilmiah yang baik dan benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.